Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Ucapan, Qiao Yuanshan tiba-tiba terhenti, pupil matanya menyempit tajam, ia menatap luka tusukan yang halus dan seperti cermin di dadanya, lalu mendongak menatap wajah Chen Ping yang masih tenang dan tanpa ekspresi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan. Ia menggerakkan bibirnya beberapa kali, tetapi akhirnya tidak mengeluarkan suara. Cahaya di matanya dengan cepat memudar dan padam sepenuhnya. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah tandus dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Chen Ping menarik jarinya, dan cahaya pedang abu-abu keunguan yang samar itu menghilang dari ujung jarinya. Seolah-olah tidak pernah muncul. Dia menatap Qiao Yuanshan yang tergeletak di tanah. Mata ungunya tidak menunjukkan emosi, kau baru saja berkata, hidup dan mati tidak relevan. Aku hanya mengikuti ucapanmu. Dia berbalik dan berjalan menuju imam besar. Pria tua berjubah abu-abu itu kini benar-benar lemas di tanah. Gemetar seperti daun, mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, bahkan tidak mampu mengucapkan permohonan belas kasihan sepenuhnya. Chen Ping bahkan tidak meliriknya. Dia mengangkat tangannya, dan melepaskan ledakan kekuatan kacau, menghancurkan fondasi ilahi Tetua Agung. Tetua Agung roboh lemas dan mati. Seketika, wakil penguasa kota telah tewas akibat serangan sebelumnya. Dan sekitar 20 kultivator elit Dewa Emas yang tersisa tergeletak di tanah, beberapa masih mengerang lemah. Sementara yang lain telah kehilangan napas sepenuhnya. Chen Ping melirik kekacauan di tanah tandus itu, lalu dengan sedikit goyangan, kembali ke sisi Xuan Zhenzi, dan kekuatan kekacauan sekali lagi menyelimuti tubuh Taois tua itu. Ayo pergi. Suara Chen Ping terdengar tenang, seolah-olah dia baru saja melenyapkan seluruh tim pengejar dari kediaman seorang penguasa kota dan hanya sedang membersihkan debu dari jubahnya. Xuan Zhenzi dibantu naik ke udara. Dia melirik ke belakang ke arah tanah tandus yang dipenuhi mayat, lalu menatap wajah Chen Ping yang masih tenang dan tanpa ekspresi, matanya yang keruh dipenuhi cahaya yang kompleks dan sentimental. Dia menghela napas pelan, suaranya sedikit bernada mengejek. Tetapi sebagian besar dipenuhi kekaguman yang tulus. Anak muda, aku telah menjalani hidup yang panjang, dan melihat banyak sekali jenius, tetapi monster sepertimu benar-benar yang pertama. Chen Ping tidak menjawab. Cahaya abu ungu itu kembali menerobos langit malam, membawa Xuan Zhenzi dan melaju menuju lembah. Angin malam menderu, perlahan-lahan menghilangkan bau darah yang meresap di tanah tandus, hanya menyisakan tanah yang sunyi dan kosong, yang diam-diam menyaksikan kekalahan telak sepihak di bawah sinar bulan. Dari arah kota King Suang di kejauhan, terdengar samar suara lonceng. Itulah peringatan yang dikeluarkan oleh para kultivator di kota. Itu ketika mereka akhirnya menyadari aktivitas yang tidak biasa di kediaman penguasa kota. Namun semua itu tidak lagi relevan bagi Chen Ping. Sosoknya telah menghilang ke dalam malam yang luas, hanya menyisakan seberkas cahaya abu-abu keunguan, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, mengukir jejak singkat namun tajam di kanvas gelap. Cahaya abu-abu keunguan itu bergerak tanpa suara menembus malam, seperti benang jarum yang tersembunyi di langit. Meluncur melintasi tanah tandus dan lembah tanpa suara, dan akhirnya kembali ke pintu masuk gua lembah yang tertutup oleh lapisan formasi batuan. Chen Ping menghilangkan energi kacau di sekitarnya, membantu Xuan Zhenzi melewati penghalang abu ungu, dan melangkah masuk ke dalam gua.
Jiang Xuelan sedang duduk di atas ranjang giok dengan mata terpejam, mengatur napasnya, ketika dia merasakan fluktuasi aura di pintu masuk gua dan mata birunya yang sedingin es. Tiba-tiba terbuka, secercah kewaspadaan terlintas di wajahnya yang tenang. Tetapi ketika dia melihat sosok kurus namun familiar itu, kewaspadaan itu dengan cepat berubah menjadi kejutan dan kelegaan. Ia menyangga tubuhnya di tempat tidur, langkahnya masih goyah, tetapi cahaya di matanya tak salah lagi. Senior Xuan Zhenzi, Anda masih hidup. Chen Ping membantu Xuan Zhenzi duduk di atas sebuah platform batu datar di dalam gua. Rambutnya yang panjang dan beruban tampak acak-acakan, dan jubah taoisnya berlumuran darah, tetapi wajah tuanya yang kurus masih menampilkan senyum riang yang sama seperti biasanya. Dia melambaikan tangannya, suaranya serak tetapi masih lantang. Aku sekuat baja, beberapa rantai dan beberapa cambukan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi kau, nak, terlihat cukup sehat. Chen telah merawatmu dengan baik. Jiang Xuelan tersenyum dan berjalan mendekat ke Xuan Zhenzi, mengamatinya dari atas ke bawah. Melihat bahwa dia terluka tetapi tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa, dia merasa lega. Nada suaranya mengandung sedikit sarkasme. Ini pertama kalinya aku melihatmu dalam keadaan berantakan seperti ini. Senior, sayang sekali para peri itu tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan mengolok-olokmu. Xuan Zhenzi tersipu dan batuk 2 kali. Aku disergap. Seandainya bukan karena tetua agung dari istana penguasa, kota memanfaatkan ketidaksiapanku untuk menyegelku. Dengan batasan, kota Qingxuang yang kecil sekalipun tidak akan mampu menjebakku. Dia kembali menatap tajam Jiang Xuelan sambil berkata, "Dasar bocah nakal, kau terluka tapi masih saja tidak bisa diam. Selalu saja mengolok-olok orang tua ini." Beberapa percakapan ringan di antara keduanya meringankan suasana di dalam gua. Chen Ping berdiri di samping, mengamati Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan bercanda. Rasa dingin di mata ungunya sedikit menghilang. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan selalu memiliki hubungan yang baik, dan pertengkaran mereka adalah hal biasa. Suasana akrab ini justru membuat orang merasa nyaman. Setelah keduanya mengobrol dan tertawa sejenak, Chen Ping akhirnya berbicara, nadanya tenang namun dengan tekad yang tak terbantahkan. Kalian berdua tetap di dalam gua untuk memulihkan diri dari luka-luka kalian. Meskipun segel senior Xuan Zhenzi telah rusak, energi vitalnya telah sangat terkuras, dan dia membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih. Luka-luka Xuelan juga menghalanginya untuk bergerak. Aku akan pergi dan menanyakan keberadaan 7 peri, dan akan kembali segera. Setelah aku menemukan mereka. Xuan Zhenzi sedikit mengerutkan kening mendengar ini. Kau akan pergi sendirian. Alam 22 tidak seperti alam bawah. Kekuatan di sini kompleks dan saling terkait. Meskipun kau memiliki kekuatan, kau tidak bisa melawan begitu banyak lawan. Selain itu, keberadaanmu telah menarik perhatian klan dewa. Hao Tian, bagaimana jika aku tahu? Chen Ping menyela, matanya yang berwarna ungu tetap tenang dan terkendali. Itulah mengapa kita harus bergegas. Ketujuh, orang itu adalah mereka yang terpisah paling jauh. Jika mereka ditangkap oleh kekuatan tertentu, situasi mereka mungkin akan jauh lebih berbahaya daripada sekte pemurnian darah. Ilahi, setiap penundaan akan meningkatkan bahaya. Jiang Xuelan mengerutkan bibir, sedikit kekhawatiran terpancar di mata birunya yang dingin, tetapi pada akhirnya dia tidak menghentikannya. Dia memahami karakter Chen Ping, dia jarang mengubah
pikirannya setelah mengambil keputusan, dan dengan caranya. Kekuatan biasa tidak akan mampu menghentikannya. Dia hanya berkata, hati-hati. Chen Ping mengangguk dan hendak berbalik pergi ketika tiba alisnya sedikit berkedut. Fluktuasi pikiran ilahi yang sangat halus namun luar biasa jelas. Bergerak dari arah yang jauh, secara tepat mengaktifkan sepertiga dari penghalang kekacauan yang telah ia tinggalkan. Di dalam tubuh Haoling, Chen Ping terdiam sejenak, matanya yang ungu tiba-tiba menyipit. Pikiran ilahi itu berasal dari Haoling. Dia memejamkan mata dan membenamkan kesadarannya ke dalam fluktuasi tersebut. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, ekspresinya masih tenang. Namun, baik Xuan Zhenzi maupun Jiang Xuelan dengan saksama memperhatikan bahwa cahaya di matanya menjadi semakin dalam. Haoling telah mengirimkan pesan. Chen Ping berbicara dengan suara dalam dan jernih. Dia telah kembali dengan selamat. Meskipun pemimpin klan memiliki beberapa keraguan tentang laporannya, penghalang, pembatasan jiwa telah menghalangi penyelidikan, dan belum terungkap untuk saat ini. Namun, kepala suku klan Haotian telah memerintahkan penyelidikan rahasia, dan dalam waktu 3 hari seorang tetua akan memimpin tim ke dunia bumi abu untuk memverifikasi situasi pengumpulan energi nuklir di lokasi tersebut. Ekspresi Jiang Xuelan sedikit berubah, dunia abu. Bukankah itu berarti penderitaan para manusia fana? Chen Ping mengangguk sedikit, ya. Begitu mereka mengetahui bahwa menara pengorbanan bumi abu telah hancur total dan sistem energi nuklir telah benar-benar musnah, semua kebohongan akan langsung terbongkar. Pada saat itu, Haoling pasti akan mati, dan kita akan sepenuhnya terekspos ke pandangan klan Haotian. Udara di dalam gua tiba-tiba terasa lebih berat. Jiang Xuelan mencengkeram ujung jubahnya erat-erat, mata birunya yang dingin berputar-putar karena khawatir, namun dia tetap tenang dan tidak mengganggu alur pikiran Chen Ping. Chen Ping melanjutkan, Haoling juga menemukan sesuatu yang lain. Sebuah pameran dagang alam rahasia berskala besar akan diadakan di kota kuno Xuanming dalam setengah bulan lagi. Dan giok pemutus jiwa Xuantian kemungkinan besar akan muncul dalam daftar perdagangan pada saat itu. Namun, persyaratan untuk mengikuti pameran dagang ini sangat tinggi. Seseorang harus memiliki penjamin yang merupakan kultivator setidaknya peringkat keempat dari alam Dewa Emas Luo Agung, atau memiliki token klan kuno yang diakui oleh klan kuno Xuanming. Kami tidak memiliki keduanya. Xuan Zhenzi merenung sejenak, jari-jari keriputnya dengan lembut mengetuk bebatuan di sampingnya, dengan kata lain. Sekarang kita memiliki 2 rintangan yang harus diatasi. Syarat pertama adalah menyelesaikan krisis Jintu dalam waktu 3 hari. Jika identitas mereka terungkap, maka tidak ada hal lain yang mungkin dilakukan. Rintangan kedua adalah mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti pameran dagang dalam waktu setengah bulan. Jika tidak, jika giok pemutus jiwa Xuantian jatuh ke tangan orang lain, mendapatkannya kembali akan sesulit naik ke surga. Dia mendongak ke arah Chen Ping. Nak, apa yang kau rencanakan? Chen Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di pintu masuk gua, mata ungunya menatap menembus pola susunan abu-abu keunguan ke arah cakrawala yang samar. Samar terlihat di timur laut. Jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin di pintu masuk gua, dan wajahnya tetap tenang dan terkendali, tanpa sedikit pun tanda panik atau ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan, suaranya tenang namun tajam. 3 hari. Aku ingin mengembalikan dunia abu.
bumi ke keadaan semula untuk menghindari kecurigaan dari klan Dewa Haotian. Kemudian, dalam waktu setengah bulan, aku akan mendapatkan token klan kuno. Pulih. Bagaimana kau bisa pulih? Tanya Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi dengan sangat terkejut. Pembalikan waktu dapat dipulihkan, tetapi aku belum memiliki kemampuan itu. Namun, aku dapat menciptakan susunan ilusi sehingga ketika para tetua klan Dewa Haotian masuk, mereka akan melihat dunia bumi abu. Aku memiliki asal mula ilusi. Jika aku menciptakan susunan ilusi yang besar, para tetua Haotian itu pasti tidak akan mampu mendeteksinya. Chen Ping menjelaskan. Xuan Zhenzi menghela napas pelan, emosi yang kompleks terpancar di matanya yang berkabut, dan berkata dengan suara rendah, 3 hari untuk kembali ke Jintu dari surga kedua. 22. Kita juga perlu membangun susunan ilusi yang lengkap, cukup untuk menipu bahkan seorang tetua Dewa Emas Luo Agung. Nak, ini bukan main-main. Chen Ping tidak menoleh, suaranya terdengar jelas dan tenang. Aku tahu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Dia sedikit menoleh, mata ungunya tertuju pada 2 orang di dalam gua, nada suaranya mengandung sedikit kehangatan. Kalian berdua tetap di sini dan beristirahatlah untuk memulihkan diri. Aku akan kembali paling lambat dalam 5 hari. Setelah selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, seberkas cahaya abu ungu melesat ke langit sekali lagi, seperti pedang senyap yang menembus pola susunan di pintu masuk gua, dan menghilang ke dalam malam yang luas. Gua itu kembali sunyi. Xuan Zhenzi menatap jejak cahaya abu keunguan yang memudar di pintu masuk gua, jari-jarinya yang keriput perlahan mengepal sambil bergumam pada dirinya sendiri. Anak itu, dia selalu memikul tugas-tugas yang paling sulit dan berbahaya. Jiang Xuelan bersandar di tepi tempat tidur, mata birunya yang dingin memantulkan cahaya terakhir di pintu masuk gua. Suaranya lembut namun tegas, tapi dia selalu mampu menahannya. Xuan Zhenzi terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit. Senyum muncul di wajahnya yang tua dan muram. Dalam senyum itu, terkandung kelegaan, kepercayaan, dan sedikit sikap menantang dari usia tuanya. Baiklah, kita tidak bisa hanya duduk diam. Kita perlu menyembuhkan lukanya dalam waktu 5 hari. Saat anak itu kembali, akan ada pertempuran berat yang harus dihadapi, kata Xuan Zhenzi. Suaranya bergema di seluruh gua, membawa aura kekuatan yang matang namun tetap teguh. Di luar pintu masuk gua, seberkas cahaya abu-abu keunguan telah menghilang ke cakrawala timur laut, seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, melesat menuju arah tanah abu. Dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hitungan mundur 3 hari telah dimulai. Seberkas cahaya abu-abu keunguan menembus langit gelap. 22 langit, melesat kembali ke arah asalnya seperti bintang jatuh yang bergerak terbalik. Sosok Chen Ping hampir menjadi bayangan buram selama penerbangan berkecepatan tinggi. Sumber kekacauan beroperasi secara ekstrim di dalam tubuhnya, mendorong kecepatannya hingga batas yang jauh melebihi kecepatan dewa emas Luo Agung biasa. Bumi di bawah menjauh dengan cepat, gunung dan sungai membentang menjadi garis-garis abu-abu kehijauan di bidang pandang, dan yang terdengar hanyalah deru angin kencang yang menerjang udara, seperti pisau tak terlihat yang terus-menerus membelah langit. Dia harus sampai ke Jintu sebelum para tetua klan dewa Haotian. 3 hari bukanlah waktu yang lama maupun singkat, tetapi untuk membangun susunan ilusi lengkap di tanah Jintu yang luas yang cukup untuk menipu bahkan seorang kultivator Dewa Emas Luo Agung,
bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia perlu berpacu dengan waktu. Ketika lapisan ilusi abu hitam yang kacau dan familiar itu muncul kembali di pandangannya, Chen Ping sama sekali tidak memperlambat langkahnya. Kekacauan purba menembus penghalang hukum seperti pisau tajam, bentuknya melewatinya tanpa suara, seringan ikan yang berenang menembus tirai air. Setelah periode singkat kegelapan dan tanpa bobot, aroma kering dan gersang, yang sama sekali berbeda dari aroma surga ke-22, tercium, membawa aroma samar, belerang dan logam yang tertinggal. Abunya sudah tiba. Chen Ping melayang tinggi di langit, mata ungunya menatap ke bawah ke daratan yang familiar di bawahnya. Meskipun langit kelabu telah terkoyak olehnya terakhir kali, pancaran sinar matahari yang luas mengalir turun dari celah. Celah tersebut menerangi seluruh bumi dengan jauh lebih terang. Menara-menara pengorbanan yang pernah berdiri selama ribuan tahun itu kini hanya berupa reruntuhan hangus, seperti tunggul pohon yang tersisa setelah hutan purba ditebang. Berserakan tanpa suara di daratan. Garis besar pusat kota tampak samar-samar di kejauhan, dan tembok-tembok kota berkilauan dengan cahaya keemasan yang redup di bawah sinar matahari. Manusia-manusia fana yang bersorak, menangis, dan akhirnya melihat fajar kini membangun kembali rumah mereka di atas reruntuhan, dengan sosok-sosok kecil yang tak terhitung. Jumlahnya bergerak di antara puing-puing seperti semut yang sibuk. Chen Ping mengalihkan pandangannya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Dengan gerakan cepat, dia mendarat di dataran luas di sebelah utara kota inti. Tempat itu dulunya merupakan rumah bagi kumpulan menara pengorbanan terbesar di Ashlands, tetapi sekarang hanya tersisa lahan hangus dan kosong yang membentang ratusan mil. Tanah tersebut, yang telah diratakan dan dipadatkan oleh ribuan tahun polusi industri dan kontaminasi energi nuklir, tandus dan menawarkan pemandangan yang luas, menjadikannya lokasi ideal untuk memasang rangkaian ilusi berskala besar. Chen Ping mendarat di tengah ruang terbuka, ujung jubah abu. Abunya menyentuh tanah yang hangus. Dia menutup matanya, dan indera ilahinya menyebar seperti gelombang pasang, meliputi area dengan radius ratusan mil. Dia sedikit mengangkat ujung jarinya, dan kekuatan kacau berwarna abu-abu keunguan perlahan mengembun di telapak tangannya. Kemudian, seperti benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan itu menyebar ke segala arah, menembus tanah, menyatu dengan udara, dan meresap ke langit.